Saya Rosa. Saya adalah salah satu mahasiswa program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini di Universitas 11 Maret Surakarta. Menjadi pendidik merupakan salah satu dari berbagai opsi pilihan yang dapat diambil ketika saya memulai untuk menentukan masa depan. Bagi saya, menjadi pendidik merupakan cara yang mulia untuk membentuk generasi bangsa. Bangsa yang kuat ialah bangsa yang memiliki generasi muda cerdas dan pendidikan yang maju. Pendidikan telah digagas dan disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia ke dalam Sustainable Development Goals yang berisi 17 tujuan dan 169 target aksi global. Dalam SDGs, pendidikan yang dibahas pada poin 4 merupakan mutlak hak asasi manusia yang paling mendasar guna menciptakan masyarakat yang lebih maju. Namun, negara saya saat ini memiliki dilema tersendiri di bidang pendidikan sebagai negara berkembang. Hal tersebut tentang bagaimana membentuk masa depan anak sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki tanpa memaksakan anak harus menguasai seluruh bidang. Dapat kita lihat hasil penelitian dari Indonesian Career Center Network menunjukkan sebanyak 87% teman-teman mahasiswa mengakui salah jurusan dan jurusan yang diambil tidak sesuai dengan minatnya, yang berdampak pada tingginya angka pengangguran di Indonesia. Pengangguran di Indonesia setiap tahun semakin bertambah sebanyak 20% dari jumlah penduduknya. Data menunjukkan tingkat pengangguran terbuka Agustus 2020 sebesar 7,7%, meningkat 1,84% poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah entrepreneur Indonesia baru mencapai 3,5%. Rasio ini masih lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangganya yakni Malaysia 5% dan Singapura 7%. Amerika Serikat yang dikategorikan sebagai negara maju memiliki jumlah entrepreneur mencapai 12% dari jumlah penduduknya, sedangkan negara Indonesia masih sangat jauh berada di belakang, yang artinya perlu percepatan. Persentase yang tinggi tersebut disebabkan karena kurangnya pengembangan bakat minat yang mereka dapat di bangku sekolah. Oleh karena itu, pentingnya mengembangkan potensi minat dan bakat anak sejak usia dini agar masa depan mereka lebih tertata. Pada usia dini 0-6 tahun merupakan periode emas atau golden age bagi pertumbuhan dan perkembangan otak anak karena pada masa tersebut perkembangan anak melaju sangat pesat. Karena pentingnya masa ini bagi anak, maka peran orang-orang di sekitar anak, baik orang tua maupun guru sebagai pendidik sangat diperlukan untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh anak. Saat saya bercengkrama dengan anak usia dini dan mulai menanyakan tentang apa cita-cita yang dibangun, tidak sedikit dari mereka yang mulai memimpikan dirinya menjadi seorang wirausahawan. Sementara berdasarkan survei dan observasi di lapangan yang telah dilakukan di wilayah Karesidenan Surakarta, terdapat 90% lembaga PAUD yang belum memfasilitasi minat anak di bidang kewirausahaan, bahkan terkadang cenderung diabaikan. Penyebabnya adalah ada anggapan kemampuan baca tulis dan menghitung merupakan hal yang utama bagi anak. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, maka pemberian pembelajaran kewirausahaan harus diterapkan sejak dini. Salah satu inovasi pembelajaran yang digagas dan dapat diberikan kepada anak adalah inovasi pembelajaran Kaiko yang mengusung karakteristik kreatif, aktif, inovatif, kolaboratif, dan optimisme. Oleh karena itu, pembelajaran Kaiko dikemas dalam bentuk pembelajaran abad ke-21 yang meliputi keterampilan critical thinking and problem solving, creativity and innovation, communication and collaboration yang mencakup 20% pengenalan dan 80% praktik langsung sehingga lebih dapat masuk ke dalam jiwa anak. Inovasi pembelajaran tersebut diintegrasikan ke dalam kurikulum PAUD dengan bentuk entrepreneur zone atau area yang dapat dibuka dan diterapkan oleh guru dan lembaga. Dalam zona atau area tersebut, anak dikenalkan segala hal tentang wirausaha serta ditanamkan jiwa entrepreneur sedini mungkin. Pengintegrasian kurikulum di era entrepreneur zone atau area Kaiko ini dapat pula digunakan untuk mengembangkan 6 aspek perkembangan anak usia dini yang meliputi aspek kognitif, aspek psikomotorik, aspek sosial emosional, aspek nilai agama dan moral, aspek seni, dan aspek bahasa.
Pengintegrasian kurikulum diawali dengan penyusunan draft yang terdiri dari 5 komponen wajib oleh Kemendikbud dan pakar ahli di bidangnya pada tahun 2021 sampai dengan 2022. Selanjutnya dilakukan tahap uji coba kurikulum dalam skala terbatas pada tahun 2023 sampai dengan 2024. Evaluasi dan revisi kurikulum terhadap uji coba skala terbatas yang telah dilaksanakan pada tahun 2025. Uji coba skala luas di lapangan yang memuat lebih banyak pelaksana pada tahun 2026. Pelaksanaan dan pengawasan berjalannya kurikulum yang telah disusun di seluruh Indonesia pada tahun 2027. Sehingga perlu segera mensosialisasikan pentingnya pembelajaran kewirausahaan dan penerapan pembelajaran KAIKO kepada guru PAUD agar pembelajaran tersebut tidak hanya sekedar angan-angan. Dengan pembelajaran kewirausahaan KAIKO diharapkan dapat berkembangnya jiwa wirausaha yang dimiliki oleh anak dan lembaga sekolah dapat memfasilitasi minat anak di bidang kewirausahaan sehingga dapat menciptakan pendidikan yang merdeka dan ekonomi yang lebih maju sesuai dengan program yang telah diusung dalam SDGs. Mari majukan pendidikan di Indonesia dengan berkontribusi dengan menggagas ide-ide baru demi kemajuan bangsa.